Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyana Muhammad. Jumpa kembali di mata kuliah komunikasi antar budaya, program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Indonesia. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan memperbaharui niat kembali ya, bahwa niat kita mencari ilmu itu untuk mencari ilmu yang bermanfaat sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhonya tentu saja. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dalam kesempatan ini kita akan coba melihat bagaimana tahapan komunikasi antar budaya itu. Sebelumnya kita sudah banyak mendiskusikan bahwa komunikasi antar budaya ini adalah proses komunikasi yang melibatkan peserta atau partisipan yang memiliki perbedaan latar belakang budaya. Ya, kita sudah belajar budaya itu apa dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat penerapan dari komunikasi antar budaya ini, kita akan menemukan banyak sekali bidang yang membutuhkan kompetensi antar budaya. Ya, di bidang diplomasi misalnya, ya, di bidang politik, ya. Bagaimana hubungan G2G, government to government ya. Tentu saja ini membutuhkan kompetensi komunikasi antar budaya yang baik ya. Dalam urusan bisnis juga tentu saja ya, karena bisnis semakin mengglobal ya. Kita bertemu dengan semakin banyak orang-orang atau mitra bisnis yang memiliki perbedaan komunikasi, perbedaan latar belakang budaya ya. Di bidang sosial budaya lebih banyak lagi ya, urusan pendidikan misalnya ya, kalau Anda kemudian nanti melanjutkan kuliah di negara lain ya, di benua lain yang kemudian membutuhkan interaksi yang sangat beragam ya dengan orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Kemudian diplomasi yang terkait dengan orang per orang ya, atau mungkin sekedar untuk berwisata, melakukan traveling ya. Semua ini merupakan proses komunikasi antar budaya yang saya kira perlu untuk dipelajari ya. Nah, kalau kita lihat beberapa jenis komunikasi antar budaya itu seringkali memang membutuhkan hubungan yang jangka panjang ya. Mungkin dibutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga terbentuk yang namanya kompetensi antar budaya itu ya. Nah, dalam proses ini dibutuhkan kompetensi antar budaya, tetapi kita bisa lihat juga di dalam realitasnya bahwa tidak semua komunikasi yang melibatkan perbedaan budaya itu berhasil ya. Atau bahkan mungkin malah yang terjadi sebaliknya. Kita ketahui bagaimana banyak konflik terjadi itu karena kegagalan di dalam memahami perbedaan budaya itu tadi ya. Maka kemudian kita menemukan urgensi dari kompetensi antar budaya itu ya. Nah, kalau kita lihat, kita cermati, tahapan komunikasi antar budaya itu biasanya melalui sebuah proses yang yang berlanjut begitu ya. Mulai dari ada proses yang awal sekali ya, mengawali sebuah proses komunikasi antar budaya itu. Ketika seseorang atau sekelompok orang berjumpa ya, memiliki perbedaan budaya, mereka berinteraksi, ini ada proses awalnya. Kemudian setelah itu berlanjut ke ada yang disebut sebagai proses orientasi ya. Jadi dari awal kemudian lanjut ke orientasi. Setelah orientasi itu ada kemungkinan terjadi apa yang disebut sebagai culture shock ya, gegar budaya. Nah, kalau proses culture shock ini tidak ditangani, tidak bisa diselesaikan dengan baik, bisa jadi kemudian prosesnya terhenti sampai di situ. Artinya orang akan memilih untuk menghindari komunikasi antar budaya itu ya. Tapi kalau dia berhasil mengelolanya, dia akan berlanjut ke proses recovery ya. Proses recovery, dan kemudian tentu saja yang diinginkan atau yang ideal itu adalah adanya proses adaptasi ya. Nah, tahapan ini saudara sekalian memiliki variasi yang berbeda dari setiap orang ya.
dan juga mungkin dimensi waktunya juga berbeda-beda. Ada orang yang bisa sangat mudah atau cepat melakukan adaptasi begitu, tapi ada juga yang sangat sulit ya. Sehingga di sini kita perlu memahami bagaimana fenomena atau karakter yang ada dalam setiap proses komunikasi antar budaya itu. Kita lihat misalnya dalam proses awalnya ya. Jadi proses awal komunikasi antar budaya itu biasanya ditunjukkan oleh kekaguman pada budaya baru begitu ya. Jadi misalnya ada seseorang yang datang ke sebuah negara tertentu yang sama sekali dia belum pernah datang ke situ ya. Kemudian dia mengagumi segala macam yang yang kelihatan indah gitu ya dalam budaya baru itu ya. Semuanya tampak indah, semuanya tampak membahagiakan ya, bahkan mungkin dianggap penuh harapan semua begitu ya. Jadi dan proses seperti ini di awal-awal memang posisinya seperti seorang traveler gitu ya, seorang turis yang kemudian lihat-lihat kok ini bagus begitu ya. Nah, di tahap awal biasanya begitu. Tetapi kemudian masuk ke tahap yang kedua, tahap orientasi ya, ada proses yang disebut sebagai self-disclosure ya. Jadi seorang individu itu akan membuka diri ya, memberikan informasinya lebih lengkap dan lebih dalam tentang dirinya ya. Kemudian dia juga akan mencoba mulai melihat lebih dalam lagi dari budaya baru itu ya, mulai muncul hal-hal yang tidak nyaman, mulai muncul hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya dia sebelumnya begitu ya. Bahkan hal-hal negatif dari budaya baru itu mulai terlihat ya, sehingga ada jarak budaya di sini ya. Dan dia atau orang ini akan mulai membandingkan ya antara kenyataan dan harapan ya. Nah, kalau ini berlanjut ya, artinya proses tidak nyaman ini berlanjut, maka inilah yang disebut sebagai culture shock gitu ya, gegar budaya ya. Culture shock atau gegar budaya itu adalah kondisi kecemasan yang dialami seseorang dalam rangka penyesuaian dengan lingkungan barunya ya, yang nilai budaya yang ada yang dia temui itu tidak sesuai dengan nilai budaya yang dimilikinya sejak lama ya. Ini akan banyak ditemui ya dalam proses komunikasi antar budaya ketika kita merasa bahwa budaya baru yang menjadi partner komunikasi kita itu banyak yang tidak sesuai ya, bertentangan atau bahkan mungkin menimbulkan ketidaknyamanan begitu ya dengan budaya yang sudah dimiliki atau sudah diyakini sejak awal begitu ya, sehingga benturan budaya ini kemudian terjadi ya. Contoh sederhana misalnya kita biasa ya mungkin manajemen waktunya agak nyantai begitu ya, masuk ke budaya yang on time ya, yang serba cepat, yang serba termanage dengan baik ya. Bisa jadi ini memunculkan gegar budaya tertentu ya, atau mungkin yang kaitannya dengan dengan katakanlah religiusitas ya, dengan agama misalnya. Kita Muslim datang ke sebuah negara yang katakanlah banyak hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam ya, dari segi makanan, dari segi mungkin pergaulan dan seterusnya, maka hal ini bisa memunculkan apa yang disebut sebagai culture shock itu ya, jadi gegar budaya. Nah, benturan ini tentu saja perlu dikelola ya, karena tingkatan atau gejala dan jangka waktu dari culture shock ini berbeda-beda ya. Dan reaksi terhadap culture shock ini juga beda-beda. Ada yang antagonis ya, memusuhi ya. Jadi ya sudahlah, ini nggak benar gitu ya, kita musuhi ya. Kemudian muncul penolakan-penolakan ya, atau bahkan mungkin bisa muncul katakanlah tekanan dari segi fisik ya. Mungkin sering sakit gitu, ngeluh sakit. Ini buat yang mungkin sekolah atau kuliah jauh dari rumah ya, muncul kerinduan terhadap rumah, rindu teman, rindu keluarga ya, merasa sendiri ya, kemudian dia mencoba untuk menarik diri ya. Atau mungkin ada juga perasaan menganggap bahwa orang-orang dengan budaya baru, budaya tuan rumah itu tidak mempedulikan dia ya, tidak peka terhadap kehadirannya ya. Nah, culture shock ini menjadi titik kritis dari komunikasi antar budaya ya. Karena akan menentukan tahapan berikutnya, apakah dia bisa recovery ya, atau ya sudah selesai, gagal, mundur ya. Tentu saja kita berharap culture shock itu bisa dikelola ya,
ada proses recovery ya. Ketika seseorang itu mulai mengerti dengan budaya barunya ya, kemudian secara bertahap membutuhkan atau melakukan penyesuaian ya, perubahan, dan kemudian berusaha menanggulangi persoalan-persoalan yang muncul dalam budaya baru itu. Jadi dia recovery. Tapi kalau dia tidak berhasil di situ, ya sudah, dia mundur ya, atau mengakhiri proses komunikasi itu ya. Tetap melihat budaya baru sedemikian berbedanya dengan budaya sendiri ya. Budaya baru itu sangat jelek, dianggap sangat jelek, kemudian memutuskan sama sekali hubungan antar budaya secara permanen ya. Bisa pulang kampung atau ya sudah menghindar dari komunikasi antar budaya itu. Tentu saja yang diinginkan itu proses yang ideal, yaitu ada proses adaptasi ya. Jadi adaptasi itu terjadi ketika seseorang itu mengerti elemen kunci dari budaya barunya ya, nilai-nilainya, adaptasi khususnya ya, pola komunikasi, keyakinan, dan lain-lain ya. Kemudian bisa atau memiliki kemampuan, kompetensi untuk hidup dalam dua budaya yang berbeda tadi ya. Dan biasanya juga disertai dengan rasa puas, rasa nyaman ya, bisa menikmati juga ya. Dan tentu saja mendapatkan apa yang menjadi tujuan dalam kegiatan komunikasi antar budaya itu ya. Tentu saja perlu catatan ya terkait dengan adaptasi ya. Kalau dalam perspektif Islam misalnya ya, tentu saja hal-hal yang terkait dengan keyakinan ya, dengan akidah misalnya, dengan prinsip-prinsip dasar dalam berislam, mestinya itu tidak boleh atau tidak bisa dinegosiasikan dalam arti kemudian melebur dengan budaya yang bertentangan misalnya, tetapi dalam hal-hal yang kemudian kita bisa bernegosiasi ya, menempatkan diri dengan baik ya, bermasyarakat ya, melakukan kerjasama, berkolaborasi, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman itu, maka tentu saja proses adaptasi itu bisa diusahakan begitu ya. Jadi intinya sebenarnya dari proses ini kita bisa melihat kompetensi antar budaya yang dibutuhkan oleh seseorang itu adalah bagaimana dia bisa mengelola perbedaan ya, kemudian mengelola culture shock tadi menuju recovery, dan akhirnya bisa beradaptasi dengan baik. Tentu saja dengan menempatkan proses keyakinan, proses nilai-nilai budaya yang sudah ada sebelumnya ini bisa dipertahankan dengan baik dan dilakukan interaksi yang baik dengan lingkungan yang baru itu. Oke, saya kira itu. Nanti silakan dibaca lebih lanjut ya referensinya. Kita bisa diskusikan dalam pertemuan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.